Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sebangsa, gimana kabarnya nih? Semoga kalian teman-teman semuanya, akang teteh dan juga adik-adik semuanya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Berhubung kemarin kita mendapatkan musibah saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa di Cianjur ya kan. Banyak juga dari korban jiwa. Kita turut berduka cita buat dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Sumedang. Oke, dan juga kalian semoga selalu sehat ya, berhubung sekarang cuacanya lagi hujan dan kebetulan sekarang lagi beres hujan juga ya kan? Iya betul banget, lagi gerimis sekarang. Iya, jadi buat kalian siswa-siswa bangsa dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Oke, kembali lagi di Gelar bicara season 2 dan sekarang kita memasuki episode ke-7. kayaknya kerasa ya, sekarang udah masuk episode. Baru ketemu akan nih dari yang kemarin. Boleh? Sebelumnya kemarin saya juga udah pernah jadi MC, cuman mungkin akan baru ketemu sekarang ya sama. Oke, perkenalkan lagi ya sama Angga. Ini perkenalkan nama saya Angga Pratama Farizi dari kelas 11 IPS 1. Dan perkenalkan nama saya juga nama Wilajanul Barok dari kelas 11 MIPA 4. Oke, sekarang itu kita gelar bicara 2 eskul ya kan? Seperti biasa, Oke. kita akan berbincang-bincang dengan para eskul tentunya. Dan sekarang ini eskulnya tentang apa sih kan? Oke, sekarang itu eskulnya mengenai bahasa. Nah, dan juga di sini jadi lintas minat, ada juga yang wajib, ada yang menjadi pelajaran lintas minat, khususnya di jurusan IPS tentunya, dan IPA juga ada beberapa. Nah, mau disebut nggak? Mau dong. Sekaligus panggil saja. Yang pertama itu ada dari eskul Japanese Club. Oke. Mungkin boleh? Ini eskulnya para anak-anak ibu ya. Apa ini? Sukanya ini. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ini udah ada Jepang. Berarti yang tinggal yang ada wajibnya nih kan? Apa sih? Oke, sekarang eskulnya yang wajib mungkin di sini bahasa yang menjadi bahasa universal. Universe. Oke, kita langsung saja sambut dari eskul English Club. Oke, teman-teman udah pada datang perwakilan dari kedua eskul yang akan berbincang-bincang pada episode berbicara hari ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ke bincang-bincangnya, seperti kata peribahasa, tak kenal maka saya. Betul, maka harus kenalan dulu nih dari akar keteknya. Pak ya, ini gimana kalau sekarang perkenalannya mengenai bahasanya masing-masing? Ya, karena dari bahasa. Betul. Bisa. Bahasa Indonesia dulu sama bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia dulu baru bahasa Jepangnya atau gimana? Ya. Bahasa masing-masing. Bahasa masing-masing. Kayak mungkin dari perwakilan di situ dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Aoi desu. Watashi wa 3年生の生徒です。今はじゃあください。番号1642に来ています。今は私はジャパニーズクラブアディミラの会長です。どうぞよろしくお願いします。Hai, arigatou gozaimasu. Keren. Kerennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zabila Aisyah Rahmania from 12 Science 4. I am the leader of English Club Aditya. Thank you. Salam kenal ya buat tadi Adi kan Adi sama Adi sama Teh Teh. Zamila. Oke, keren ya perkenalan. Sambutan. Teh Zamila itu dari bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Oke, keren ya perkenalannya. Sampai buat Kak Ali sama Teh Zamila. Oke, tadi
udah perkenalan dari segi pribadinya ya. Selanjutnya apa sih kan? Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai SO Japanese Club dan juga English Club ya. Seperti apa sih menurut ya dari Akang Teteh gitu ya, School Japanese Club dan juga School English Club itu seperti apa gitu Secara umumnya, secara umum dari segi acaranya kayak gimana, terus kegiatannya kayak gimana gitu. Dari Kang Ali dulu. Untuk JC itu sebenarnya ya seperti kalian tahu gitu.
English Club itu kita punya 3 pembina. Yang pertama itu Ibu Aci Mintarsi. Mungkin ada yang ngajar ya di sini. Ngajar pasti Iya. ada. Terus Ibu Siti Jubaida. Ngajar juga. Ya. Mungkin pas dulu pasti ada yang ya. Siapa yang tahu? Sama yang satu lagi Ibu Lili. Ibu Lili Solihan. Inggris aja ingat kelas 11 itu. Kalau mungkin dari Ibu Aci sama Ibu Siti Jubaida mah Udah familiar. Iya. soalnya kan guru bahasa Inggris wajib. Iya, betul. Kalau Bu Lili Mas mungkin ada sedikit yang kurang kenal gitu soalnya beliau ngajar bahasa Inggris kelas 9. Jadi cuma anak IPS mungkin ya karena anak IPA lintas minatnya itu bahasa Jepang. Dan untuk Jaja sendiri mungkin banyak yang kenal ya, Om Tifa atau Mbak Oh, Istifa gitu ya. iya, Pak. bisa. Kan beliau tuh ngajarnya 2 bahasa kan sekarang, bisa bahasa Inggris ya dan bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya di IPS tuh biasanya disebut Miss. Kalau misalnya buat apa kelas 12 namanya Sensei. Sensei Tifa, iya betul. Mungkin kelas 11 juga ada yang nggak tahu mungkin ya. Sangat familiar, beliau itu orangnya sangat Ceria. ceria juga. Saya pribadi sendiri sama beliau itu diajar per waktu kelas 10 tapi untuk kelas 11-nya itu tidak diajar karena lintas minatnya bukan Jepang. sekarang jadi Jepang gitu kan dulu kan Inggris. Oh iya. Jadi sama-sama kayak gitu aja. Iya. Jadi coba ganti divisi lah mungkin ya. Ganti divisi. Oke. Kalau ini Ami Sensei Ami Sensei sebenarnya nggak secara ofisial gitu dari sekolah nggak, tapi dari cuma ofisial itu cuma Sensei Tifa doang. Oke, berarti dari pembina sudah, dari gambaran secara umum sudah, apa lagi? sekarang mengenai sejarahnya gitu. Sejarah dirinya. Kita kembali ke masa lalu seperti apa Japanese Club sama English Club itu Iya, seperti kembali ke apa. masa lalu, tapi jangan sampai yang masa lalu lagi. Oke, lanjut. Ke topik. Dari Kazan dulu mungkin ya seperti apa itu sejarah dari English Club di semasa gitu. Nah, kalau sejarahnya nih, ini lumayan shocking juga ya, baru tahu kemarin. Kalau EC itu dulunya jadi gini, di EC itu pertama tuh ada proker wajib yang ada annual itu setiap tahun, namanya SEC, Masa English Contest. Nah itu tuh dulu adalah program kerja dari OSIS. Dari segmen bahasa segmen 10 yang lalu karena itu terus dijadiin acara tahunan, anak-anaknya juga kayak mulai tertarik sama bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kata-kata dan akang-akang pada saat itu yang bilang kayak ya udah dari proker ini kita jadiin suatu ekskul aja yang mewadahi gitu. Karena kalau dari proker doang tidak terlalu menjurus. Iya gitu. Kan jarang juga mungkinnya program mungkin bisa satu tahun 1 kali. Iya, jarang. Jadi kayak untuk supaya mereka bisa memperdalam dan juga belajar bahasa Inggris bareng-bareng, jadi dibuatlah English Club. Kalau SEC itu tentang storytelling ya kan? Ada storytelling, ada speech juga, pidato. Terus kalau tahun-tahun yang baru juga ada spelling bee itu mengeja. Oke. Berarti sangat menarik ya sejarahnya gitu. Ada sesuatu yang melatar belakangi buat dirinya EC ini gitu ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa? Kalau S itu baru banget dari tahun 2010-an lah, pas ada kelas SI standar. Tapi emang kalau dipikir-pikir dari SD yang lain kayak SD, tahun 19 berapa gitu. DKM, SDS, ya kakak tertua. Iya. Kakak tertua. Kehitung baru ya. Itu baru ya sekarang. 2000-an lah. 12 tahun berarti. Tahun 2000-an. Sangat menarik. Nah, sekarang dari akan Japanese Club seperti apa sejarahnya? Untuk Japanese Club ini sebenarnya sama ada latar belakangnya kayak pada tahun 2014 itu kayak kalau nggak salah ada pertukaran antar guru gitu. Jadi sensei dari Jepang dan datang ke Indonesia dan juga ada siswa dari Sansa
waktu itu ke Jepang juga exchange. Jadi pada saat itu tuh secara mungkin ada gitu suatu komunitas yang membuat mikir gitu ya, mereka tuh kayaknya kita tuh kenapa gitu gak bikin JJ juga gitu kayak Japanese Club gitu, mumpung kita ada momen gitu, jadi kita buat gitu katanya ya. Terus kayak untuk tahun berdiri sendiri sih 2010 baru kan? 2014 sih. 2014. Ada yang Baru lebih lahir. Baru lahir 2014. Ya Paul baru lahir. Gak beda jauh lah ya. Oke, berarti 2014. Berarti mungkin langsung dari sumbernya. Iya. Dari sumber. Sangat dari sangat mengerti. Oh iya, ngomong-ngomong itu kalau sensei dari Jepang itu masih ada nggak ya kan? Tahun 2020 sih katanya, enggak 2019 pulang, tapi Oh. 2020 tuh katanya balik lagi, tapi nggak tahu di mana sekarang. Kayaknya mah di Semarang ya. Oh kalau nggak salah Satori sensei ya? Ya betul, satu sensei. Kalau nanti rencananya mau kasih lagi nggak tuh belajar lagi di Semansa gitu? Untuk sekarang sih karena yang di sensei ya dulu itu apa? Yang di sensei itu kan kayak apa ya? Pendahulu bahasa Jepang, kayak dia tuh kayak apa ya? Sepuhnya gitu, sepuhnya bahasa Jepang, guru bahasa Jepang di Semansa. Jadi kayak dia itu kan sekarang pensiun, jadi kayak mungkin agak susah gitu buat kontak satu senseinya, karena beliau tuh temennya gitu kebetulan, jadi ya mungkin agak susah. Semoga aja gitu ya. Kita itu langsung ada guru juga. Bisa sharing-sharing juga gitu sama guru bahasa Jepang yang ada di Semansa. Gitu. Takutnya mungkin di Jepang ada gula ya. Nggak tahu kan? Mungkin ada kan? Tapi ada sih kayak apa makanan kayak ulen itu di Jepang namanya apa ya? Wow. Benci. Senbei gitu kalau salah. Kimochi. Ya kimochi lagi. Kimochi ya. Kimochi juga ada yang dibakar gitu. Oke. Nah, sebelumnya boleh teh kami teh untuk minum. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali harus. Sudah lebih santai ya ngobrolnya. Nah, berarti dari sejarah sudah kegiatan ekskul selama ini nih, di sekolah kan sekarang udah mulai offline ya. Iya. Pasti kerasa banget gitu. Gimana sih itu kegiatan-kegiatannya offline? Mungkin dari Cik. Untuk kegiatan sih kita seminggu ada 2 kali. Jadi untuk hari Selasa itu kita memfokuskan kepada umumnya gitu ya bahasa. Dan untuk hari Kamisnya kita lebih ke divisi-divisi, lebih ke minatnya siswa-siswa gitu, yang member-membernya ikutan DJ. Nah, Kalau dari Aceh, Kalau dari EC kita itu kan ada sama 2 hari juga jadwal ekskulnya Senin sama Rabu. Kalau Senin itu lebih ke materi yang mencakup semuanya gitu ya. Jadi tidak ekskul per divisi. Tapi kalau sekarang Rabu tuh mulai ekskul per divisi kayak kemarin kita tuh speaking divisi speaking jalan buat. Terus kita latihan debat bahasa Inggris. Oh. Bahasa Indonesia juga udah terasa susah. ini bahasa Inggris ya. kebayang. Jadi 2 kali. Kalau takutnya buat cursing word gitu kan? Iya. Wow, gitu ya. Begitu panas-panasnya gitu. Saat debatnya. Pikir-pikir dulu. Pikir dulu. Tapi berarti hebat. Betul sih. Nah, berarti kegiatan ekskul sudah pasti di setiap kegiatan ada prestasi. Betul. Jadi prestasi yang pernah diraih atau yang diraih sekarang ini ada apa aja gitu? Mungkin Yang terbaru atau yang dulu yang dulu itu makin apa ya makin DC itu terkenal sama EC itu terkenal khususnya juga Semansa juga gitu Iya. di bidang fisik gitu. selain prestasi mungkin kegiatan yang keluar tuh bisa. Dari Kalau dari EC sendiri kita selalu, nggak selalu juga, cuma kayak banyak meraih prestasi dari bidang berbeda. Kemarin SDC, mungkin 2 tahun 3 tahun ke belakang, TG Vira jadi yaitu apa namanya ketua yang terdahulu gitu, ketua periode 2017-2018 I think. Itu
jadi line up best speaker, pembicara terbaik dalam lomba debate di NSDC. Terus ini juga aku nggak tahu termasuk ya, tapi termasuk prestasi ya bagi aku kemarin waktu HUT Semansa yang storytelling tiga-tiganya anak EC menang juara 1 jadi benar-benar terpakai ya, semuanya sama anak EC gitu ya. prokernya jalan Yang yang TGVira itu tingkat apa? kalau NSDC itu atau debate itu ya se-Indonesia. Wow. Bisa ngeharumin Semansa juga, khususnya di siswa Semansa itu ngeharumin nama EC gitu ya. Betul. Jadi kan prestasi yang jadi pernah apa sih? Seperti yang tadi kalian ketahui gitu, kalau misalnya aku tuh kurang tahu ya, kalau misalnya prestasi di bawah 2020-an. Tapi kalau misalnya 2021 kayak kemarin kita menangkan juara alhamdulillah gitu ya, juara 2 cabang Suji, itu kaligrafi Jepang ya. Suji itu kayak apa ya, nulis kanji ya, kayak pakai kuas gitu. Nah itu juara 2 tingkat kabupaten, terus sama cover sing yang aku juga ikut waktu itu kayak cover sing juara 3 tapi nggak sampai masuk ke provinsi gitu, sampai kabupaten aja. Keren ya. Dan juga beberapa saat lalu Lubna itu tahu Lubna nggak? Lubna 12 MIPA 6. Ya, MIPA 6 itu kemarin kayak ke depan gitu kayak. Oh iya yang juara 2 yang apa? Original karakter gitu, 3 original karakter tingkat nasional. Sama juga EC, prestasinya banyak banget gitu ya. Oke. Nah, berarti kita udah kenal banyak berarti sejarah kegiatan. Udah agak dalam ya. Betul. Selanjutnya itu adalah tujuan terbentuknya eskul. Kayak singkatnya aja sih kamu. Tujuannya sebenarnya kayak simpel aja sih, kayak apa ya, untuk mewadahi para inilah pecinta anime dan lain-lain, pokoknya yang fanatik tentang Jepang atau enggak suka dengan Jepang, untuk berkumpul dan berdiskusi bersama gitu, kayak ngebahas tentang pelajarannya atau budayanya atau apapun gitu yang secara lengkap itu Jepang. Coba di skill sulit. Oh jadi kayak biar memadahi gitu ya. Betul. Kalau dari EC teman-teman sama ya kayak gitu juga untuk mewadahi minat dan bakat siswa-siswi Semansa terlebih dalam bidang bahasa Inggris gitu ya, untuk belajar dan memperdalam skill bahasa Inggris bersama-sama begitu, kayak untuk mempersiapkan juga untuk yang mau kuliahnya sastra Inggris, IELTS-nya, listening test-nya kayak gitu. Oke, berarti Sama-sama mengasah gitu ya. Ya, Pasti anak-anak Semansa itu udah nggak aneh lah sama bahasa Jepang juga, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Pasti jago-jago gitu anak Semansa. wah betul sekali sih. Nah, berarti tujuannya itu supaya baik, menambah silaturahmi juga berarti ya. Betul. Nah, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhirnya itu gimana sih apa yang dirasakan perbedaannya eskul ketika di masa pandemi dan hingga sekarang offline? Mungkin itu juga akan konten pas pertama kali masuk eskul online ya. Nggak langsung offline. Jadi kita aduh kamu apa? Mungkin sangat signifikan gitu ya. Dari sana kita Oke, kalau EC, wah itu drastis banget ya ininya perbedaannya. Kalau waktu zaman online itu benar-benar jep gitu, benar-benar pasif anak-anaknya itu. Soalnya bingung juga kan apa yang mau dilakuin gitu, sedangkan kita eksplor bahasa yang mana kita harus banyak ngomong gitu. Komunikasi namanya.
banyak speech kayak gitu latihannya tuh. Jadi kayak terhalang jaringan kayak gitu. Terus kayak kita tuh dulu benar-benar apa ya, belum proker banyak yang ditunda. Cuma kalau sekarang tuh lumayan gitu, kayak kita lagi on progress bikin seragam ekskul, grup Palpes, terus lagi on progress juga melatih anak-anak buat ikutan bude tahun depan, buat ikutan speech, buat ikutan lomba-lomba. Terus apa ya, lagi ngejalanin program yang baru aja sekarang. Enak banget. Gak bisa melihat ke depan. Pasti dari apa ya, dari pandemi itu merasa ke offline gitu ya, merasa perubahannya sangat signifikan gitu. Ya emang keras sih, kalau ya sih kayak bahasa gitu, cuma white doang, kayak cuma nulis doang, terus dibaca beca usai. Kan nggak bagus gitu, aja usai, ike gitu, kan nggak bagus. Tapi harus terus diasah ya. Mungkin dari kali. Ya sama sih kurang lebih ya. Kita mah ya ekskul bahasa kerasa banget. Yang harus ada interaksi ya. Iya. Sebenarnya kita tuh aktifnya waktu nggak kegiatan tapi kayak di grup. Oh. Nah di grupnya aktif, tapi waktu kayak ekskul datangnya cuma beberapa. Oh. Iya. Ada alasannya berbagai macam alasan, kayak internetnya buruk atau kayak apa gitu, disuruh emak bikin apa gitu kayak apa banyak Oh, banget. terkait nggak terlalu. Iya. Ada kayak sering. Sering bahasan. Ya kayak gara-gara itu tuh kayak program nggak jalan tuh, terus kayak anaknya pasif meskipun di chat tuh online semuanya gitu, anehnya gitu. Baca aja. Iya. Gitu ya. Iya, termasuk aku juga gitu kan, waktu aku buat member pertama kan kayak aku juga sebenarnya waktu 2020 itu kan kayak baru pertama kali suka pas Jepang gitu kan. Aku tuh baru pertama kali ya jujur aja gitu, aku suka Jepang tuh gara-gara anime gitu ya. Dan ya 2020 tuh aku masuk ke lingkungan yang bisa dibilang apa ya, rame gitu. Karena orang-orang di situ tuh kayak ayo koso gitu, selamat datang kayak aku tuh kan seorang introvert yang kayak wow gitu, apa maksud gitu kan, kayak banyak banget. Wah, iya kayak aku tuh agak shock gitu. Terus kayak aku juga waktu setiap ekskul tuh ya kerasa gitu, nggak on cam dan nggak banyak ngomong. Nah itu yang jadi mungkin perbedaan antara offline dan online. Kalau gibah mode on. Iya, betul. Oke, apa ya? Bener-bener emang banyak ini apa, banyak hambatannya gitu ya pas pandemi itu, sangat dibatasi dari segi interaksi, khususnya bahasa gitu ya, sangat diperlukan untuk interaksi, harus ada lawan dari segi interaksi itu kan. Kalau misalkan nggak ada lawan juga, emang kita itu Pada gadget. nggak apa, kesan itu nggak benar-benar dilatih, khususnya itu bahasa asing gitu. Oh, kalau kan kayak kalau nggak diasah terus bisa lupa gitu ya. Tuh. Oke, berarti semoga dari adanya offline, sekarang sekolah offline ini semoga bisa membuat ekskul-ekskul yang proker-prokernya bisa berjalan sesuai dengan rencananya, mungkin Lebih bisa meresap menambah juga gitu ya. betul Bisa betul betul. semua bidangnya, dari prestasi mungkin dari proker dan lain-lain. Oke, berarti udah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya, sudah bincang-bincangnya berakhir tadi mau di penghujung episode kali ini. Nah, berarti buat teman-teman semuanya yang mungkin Sebelum kita ke penutupan, kita kenalan dulu gitu sama atribut dari SKM masing-masing. oh gitu. betul, aduh kelupaan. Kita lupa buat kenalan sama atributnya SKM masing-masing gitu, boleh dari Kang Albi. Untuk atributif kita sebenarnya kayak ini sih jazz casual. Kayak kan kemarin tuh kita juga agak merubah desainnya. Kita waktu angkatan 2021-2022 tuh kayak mungkin nggak terlalu mencolok, tapi kayak ada gitu beberapa ornamen yang diganti di bagian atributif. Mungkin ini atribut official. Kalau itu berarti dari logo JC Ya, ini logo JC. Ini tuh sebenarnya JC Kitsune itu sebenarnya Kitsune itu kan artinya rubah. Nah, katanya bukan rubah di sini. Itu sebagai logo. tapi yang udah masih surga kayak gitu, kayak perkiraannya itu kuda. Swear bukan apa swear, kayak sih kan nggak kuda yang Iya. satu. Oh iya. Bener juga sih, iya. Kayak filosofinya gimana gitu kan? Mungkin Kitsune itu melambangkan elegan. Oh benar. Elegan dan mungkin apa ya? Ya mungkin
Kurang tahu sih filosofi tentang atribut, tapi kayaknya seperti itu. Kan dari teh Dari saya. Kalau dari kami seperti tadi yang dibilang ya, kita tuh lagi on progress bikin seragam ekskul berupa vest rajut. oh kalau tentunya warna apa Pak? Warnanya hijau di sini, kalau biru ada. Aduh. Sama. Udah ada ya, gak apa-apa couple kayak gitu. Terus kita punya ini juga gitu, pin yang di sininya di tengahnya ada logo NC. Itu udah. Bukan. Oh iya ini Garuda, logo, terus ada buku sama orang lagi berbicara. Cinta tanah air. Tanah air. Nomor 1. Nanti dipublish ya buat Ece ganti sama dulu ya. Ditunggu aja. Nah, berarti buat kalian nih yang pengen mungkin gimana sih rasa JSnya gitu, gimana sih rasa JSnya dan pengen lebih mengenal dan mungkin mau kuliah susah les gitu, ya bisa join ke ekskulnya, bisa dibantu ya kan Teh? Tuh, bisa dibantu. Nah, berarti sebelum penutupan nih kita moto semansa dulu, betul gak sih kan? Tuh. Oh bentar, sebelum ke moto kita mau mau ngasih ajakan gitu buat siswa-siswa Semansa yang kurang yang mau berminat mungkin dari masing-masing buat ngasih orator, ngajak ke teman-teman siswa-siswa Semansa buat ikut dari masing-masing gitu. Pakai bahasa ya masing-masing gitu. Masing-masing bahasa Indonesia. Ya, betul. Bahasa ibu. Pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Atau mau dicampur adukan. Misalkan dari Adi dulu. Konnichiwa minasan. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai JC Kitsune, kalian bisa cari di Instagram @jejen_kitsune ya. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Mata ne. For those of you who is interested in learning English or want to sharpen your skill in English, you can join us here on English Club Adinira. You can find us on our Instagram account at @ece_adinira and our blog home.blog.englishclubadinira.com. Thank you. Okay, thank you, arigatou gozaimasu. Dari teman-teman siswa-siswa Semansa silakan apabila berminat gitu ya untuk mengikuti eskul dari English Club dan juga Japanese Club, silakan untuk hubungi Kak Abi ataupun Teh Jamila gitu. Atau bisa hubungi juga dari media sosialnya masing-masing ya. Kayak tadi udah disebutin sama Kak Abi dan juga Teh Jamila. Sekarang udah di penghujung episode kali ini gitu ya. Sebelum kita tutup, kita moto Semansa dulu, kita jaga Semansa sampai serius sukses yang mungkin udah nggak asing lagi gitu buat warga Sumedang ya, khususnya dari moto sampai serius sukses ini gitu. Oke, nanti mau dipandu sama Wildan atau Kak Aku? Oke. Jadi kalau misalkan Anda bilang Semansa santai serius sukses ya kan? Oke, sekarang berdiri ya. Oke, 1, 2, 3, Semansa Santai.